Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ajeng Desviana Dianingru, mahasiswi Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Penggunaan bahasa gaul dalam masyarakat luas di Indonesia tentunya berdampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan masa yang akan datang. Saat ini masyarakat sudah banyak menggunakan bahasa gaul dan parahnya lagi generasi muda Indonesia tidak lepas dari penggunaan bahasa gaul ini. Bahkan, para generasi muda inilah yang paling banyak menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita sudah menjunjung tinggi bahasa persatuan sebagaimana tercantum dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia bukan berarti kita melupakan bahasa daerah masing-masing. Kita lebih berbahasa daerah daripada berbahasa gaul dalam situasi tidak resmi. Mengapa demikian? Karena dengan kita menggunakan bahasa daerah, kita sudah melestarikan bahasa yang merupakan memperkaya bahasa nasional. Apa saja sih pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran, media penyampaian melalui lisan atau tulisan, agar bisa berinteraksi dengan orang lain. Bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Bahasa Indonesia sendiri mengandung sebuah nilai kedudukan yang sangat penting, terutama bagi generasi milenial. Dalam sejarah disebut bahwa bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita lebih kenal dengan Sumpah Pemuda. Pada saat itu para pemuda berikrar bahwa 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan pernyataan tekad dari pemuda Indonesia bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Manfaat yang dapat kita peroleh dari mempelajari bahasa Indonesia selain semakin menghargai bahasa Indonesia, yaitu mempermudah dalam komunikasi. Hal ini membuat komunikasi antar orang yang berbeda suku akan menjadi lebih mudah, menambah wawasan dan pengetahuan seperti tanda baca, puisi, pantun, kalimat, ejaan, dan masih banyak yang lainnya. Fungsi bahasa menurut Abidin menjelaskan bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai media komunikasi, tetapi selain sebagai media komunikasi, bahasa juga memiliki fungsi lain, yaitu ada fungsi ekspresif. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman. Contohnya dalam puisi. Pengarang dapat mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalamannya dalam bahasa yang ditulis berbait yang disebut dengan puisi. Lalu ada fungsi estetis. Bahasa sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan. Fungsi estetis ini biasanya diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Lalu ada fungsi informatif. Bahasa dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Lalu yang terakhir ada alat fungsional. Bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Eksistensi bahasa Indonesia. Keberagaman bahasa serapan juga menjadi masalah bagi orisinalitas bahasa yang kian mengkhawatirkan dan penggunaan tata bahasa yang kian serampang, baik tulisan maupun lisan. Tentu saja media televisi, koran, radio, internet, dan merek dagang import adalah termasuk faktor pendorong utama yang ikut mencederai kebahasaan kita. Fenomena ini sangat kentara pada penggunaan bahasa oleh anak-anak muda saat ini. Muncullah istilah bahasa gaul, bahasa alay, dan sebagainya. Di kalangan anak-anak, film import juga ikut mempengaruhi perkembangan bahasa yang seharusnya menjadi fondasi komunikasi.
Sebut saja misalnya film animasi dari negara tetangga, Upin dan Ipin, yang diputar dengan menggunakan bahasa Melayu. Merek dagang asing juga dengan seenaknya masuk dengan bahasa aslinya tanpa melakukan penyesuaian dengan bahasa nasional. Kebahasaan kita menjadi seperti pasar di mana semua bahasa bercampur baur. Dengan kata lain, keberadaan bangsa Indonesia semakin terkalahkan dengan munculnya bahasa lain seperti bahasa gaul. Pengertian bahasa gaul menurut para ahli. Menurut Keraf, dalam Smarapadipa memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Lalu yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Dari pendapat Keraf di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di dunia ini. Karena dengan bahasa, orang bisa berinteraksi dengan sesama dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Selain itu, bahasa juga mencakup sistem lambang bunyi yang arbitrer dan sistem bunyi yang memiliki arti serta makna. Struktur dalam pemakaian bahasa gaul. Struktur dan tata bahasa dari bahasa prokem tidak terlalu jauh berbeda dari bahasa formal atau bahasa Indonesia. Pada dasarnya, ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khas khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Dalam banyak kasus kosakata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi atau penggantian dengan kata yang lebih pendek. Hal itu dapat kita lihat dari yang pertama ada penggunaan awalan e. Kata emang itu bentukan dari kata memang yang disisipkan bunyi e. Di sini jelas terlihat terjadi pemendekan kata berupa penghilangan huruf depan yaitu m, sehingga terjadi perbedaan saat melafalkan kata tersebut dan merancau dari kata aslinya. Lalu ada kombinasi huruf k, a, g, kata kagak bentukan dari kata tidak yang bunyinya tit diganti dengan k. Huruf konsonan pada kata pertama diganti dengan huruf k. Huruf vokal i diganti dengan huruf a. Huruf konsonan kedua diganti dengan g, sehingga kata tidak menjadi kata kagak. Lalu ada sisipan e, kata teman merupakan bentukan dari kata teman. Yang huruf vokal a menjadi e, hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pelafalan. Lalu ada contoh penulisan dengan bahasa gaul. Yang pertama ada gue atau gua. Kata ini sudah digunakan oleh suku Betawi sejak bertahun-tahun lalu dan menjadi kata ganti untuk menyebutkan nama saya. Lalu ada lo atau elu. Kata ini sudah digunakan oleh suku Betawi bertahun-tahun lalu dan menjadi kata untuk menyebut Anda atau kamu. Lalu ada bonyok. Kata ini merupakan singkatan dari bokap, nyokap atau orang tua. Kata ini mulai sering digunakan di periode awal 2000-an ketika bahasa SMS mulai populer di kalangan remaja. Bokap atau ayah dan nyokap atau ibu sendiri merupakan istilah yang telah populer sejak tahun 80-an dan masih digunakan hingga hari ini. Lalu ada jaim. Ucapan jaim ini dipopulerkan oleh Bapak Dr. Anda Sutoko Purwosasmito, seorang pejabat di sebuah departemen yang selalu mengucapkan kepada anak buahnya untuk menjaga tingkah laku atau menjaga image. Lalu ada baper. Baper merupakan sikap dari seseorang yang selalu melibatkan perasaan atau ambil hati dalam menyikapi sebuah hal atau kejadian. Lalu pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini, penggunaan bahasa gaul semakin meraja dan terus muncul bahasa gaul baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Penggunaan bahasa gaul ini membuat remaja semakin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan, pengguna bahasa yang terlalu sering membuat orang-orang tidak sadar bahwa bahasa tersebut bukan bahasa yang baik dan benar. Tidak jarang dalam acara formal pun banyak orang yang menggunakan bahasa gaul dalam konteks tidak sengaja.
cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Tidak dapat dipungkiri lagi, dalam bermasyarakat, bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak atau dicegah untuk tidak terbiasa dalam berbahasa gaul. Oleh karena itu, memang suatu proses dalam psikologisnya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak dapat kita hilangkan atau kita cegah perkembangannya. Lalu apa saja yang dapat kita lakukan? Yaitu ada 3. Yang pertama, memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Lalu yang kedua, menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara, contohnya mengadakan lomba puisi dan lain-lain. Lalu yang terakhir, inisiatif dan kemauan yang kuat dalam diri sendiri. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu, jadi keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan para remaja dan anak-anak, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat, dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Saran yang bisa kita peroleh dari kesimpulan di atas, perumusan saran sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih kepada anak-anak dan remaja. Mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Berikut daftar pusaka yang saya ambil untuk menjadikan referensi dari hasil presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.